Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu senyum itu perlu, dua-dua salam pada mitra, tiga-tiga sapa jangan lupa, satu, dua, tiga semangat sukses sudah. Saya Ika Setianingrum, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya adalah guru SD Negeri Ketanen, Kecamatan Tranggal. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran daring kelas 5 SD Negeri Ketanen. Ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja PPG Daljab 2 tahun 2021 atas nama Ika Setianingrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Ya. Pembelajaran ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Lutfi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mikrofonnya dimatikan dulu. Nah, tadi kita sudah berdoa ya. Ya. Nanti silahkan kalian mengisi link absen di Google Classroom. Alamat Google Classroom-nya sudah tahu ya anak-anak. Karena ini masih masa pandemi, jadi kita wajib untuk menaati protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Kita harus menerapkan 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun, terus memakai masker, membatasi mobilitas, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Lanjut. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Silahkan mikrofonnya dinyalakan. Terdengar apa tidak anak-anak? Satu Nusa Satu badan bahasa, kita bersama. Kemarin kita memperingati hari apa anak-anak? 17 Agustus itu hari apa? Kak Nila. Pada hari ini, pada pembelajaran kemarin, pembelajaran 3, sebelumnya kita mempelajari tentang persebaran suku bangsa di Indonesia. Mikrofonnya mohon dimatikan dulu. Ya, dengarkan Bu Guru dulu ya. Nah, hari ini kelas 5 kita akan
Mempelajari tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan dan pembelajaran keempat. Perhatikan gambar di samping. Gambar apa itu anak-anak? Gambar apa itu? Orangutan. Orangutan. Nah, yang bawahnya gambar apa itu? Prima. Gambar apa? Gambar apa itu? Apa bawahnya gambar apa itu? Kelihatan apa tidak? Kelihatan apa tidak? Bawahnya orangutan itu gambar apa? Kelihatan. Ya, bawah itu gambar apa? Daun. Daun. Daun apa itu? Daun apa itu? Ayo dijawab, daun apa itu? Putri mangku. Putri malu. Lah, kira-kira hewan apa saja yang ada di sekitar kalian? Ayam. Kucing. Kucing. Terus, Ayam. apa? Kucing terus apa? Burung. Ayam. Kucing ayam. Ayam. Hewan itu fauna ya namanya. Kalau tumbuhan apa saja yang ada di sekitar kalian? Sang maksudnya semangka. Iya. Tumbuhan apa? Ayo dijawab, Rizky, Aska. Tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Tumbuhan. Iya. Ya, pisang. Terus? Tahu. Oh, terus apa lagi? Mangga. Ya, Pohon mangga. jambu. Jambu itu namanya flora. Namanya flora ya. Nah, kenapa Bu Guru menanyakan seperti itu? Karena hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menyebutkan penyebaran flora dan fauna di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, menyimpulkan karakteristik flora dan fauna di Indonesia secara tepat. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Ya, ayo semangat. Semangat ya. Walaupun masa pandemi, walaupun sekolahnya sambil daring, kita harus semangat ya. Nah, perhatikan peta persebaran flora dan fauna di bawah ini. Nah, bagian barat, tengah dibatasi oleh garis balance. Untuk bagian tengah dan bagian timur itu dibatasi oleh garis biru. Ya, Nana, untuk lebih jelasnya kalian simak video pembelajaran berikut ini. Indonesia adalah negara yang sangat kaya Terdengar apa tidak suaranya anak-anak? dan fauna. Benar. Terdengar. Flora dan faunanya terdapat di dunia. Yang menonton dan mempengaruhi keberagaman flora dan fauna Indonesia. Mikrofonnya tolong dimatikan dulu, diperhatikan Faktor ya. agamanya antara lain
memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, memiliki kelembaban dan suhu udara yang baik, memiliki persediaan tanah yang subur dan air yang cukup. Sedangkan faktor biotiknya adalah sehubungan dengan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, sudah sepantasnya bagi kita untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Caranya adalah yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali pada hutan-hutan sebagai habitat flora dan fauna. Kemudian melakukan tebang pilih tanam pada hutan. Yang berikutnya, menghindari tindakan pencemaran lingkungan, tanah, air, dan udara. Kemudian tidak menebangi pohon-pohon di hutan lindung. Tidak memburu hewan langka dan merawat hewan dan tumbuhan. Nah, setelah melihat video tadi, silahkan analisis penyebaran flora dan fauna di Indonesia dan karakteristiknya di LKPD yang sudah kalian download di Google Classroom. Ini seperti ini, lembar kegiatan 1. Lembar kegiatan 1. Saya buka Google Classroom-nya ya. Google Classroom-nya. Nah, untuk kelas 5 LKPD 1 bisa di-download di tugas siswa. Ini kelihatan apa tidak? Kelihatan. Nah, ini LKPD-nya. Di sini, di LKPD ini ada petunjuk mengerjakannya. Nah, di sini ini lembar kegiatan 1. Persebaran flora dan fauna. Perhatikan beberapa flora yang tumbuh di Indonesia berikut ini. Di sini ada Rafflesia alnodi, pohon cendana, matoa, sagu, pohon andalas, anggrek serat, cempaka wangi, eboni hitam, dan kayu putih. Dari gambar-gambar flora di atas, silahkan analisis persebaran flora di Indonesia. Ya, yang pertama, flora bagian barat. Siapa yang bisa menjawab? Flora bagian barat. Yo, jenis floranya apa saja? Flora bagian barat. Siapa yang mau menjawab? Ayo. Flora yang berada di bagian barat. Kelihatan apa tidak? Ini loh. Rafflesia alnodi, pohon cendana, matoa, sagu, pohon andalas, anggrek serat, cempaka wangi, eboni hitam, kayu putih. Ayo. Jenis floranya apa yang berada di Indonesia bagian barat? Silakan. Saka, bisa jawab? Pohon andalas, cempaka wangi, Rafflesia arnoldi. Iya, karakteristiknya bagaimana tadi berdasarkan video tadi? Rafflesia arnoldi, karakteristiknya? Ayo, Saka. Siapa yang lain yang bisa jawab? Ayo, Lutfi, Lutfi, atau Saka, atau Tika?
Atau yang lain. Terus nanti dicari ya, dikerjakan ya. Terus flora Indonesia bagian timur. Matoa, sagu, kayu putih. Iya, matoa, sagu, kayu putih. Sagu itu kan itu ya makanan pokok penduduk daerah timur seperti di daerah Maluku itu makannya sagu. Kalian tahu nggak sagu itu yang seperti apa? Seperti pohon aren itu loh, Cah. Nah, itu batangnya itu diperas terus jadi sagu, tepung sagu itu loh, Cah, sing molor-molor ya itu, seperti itu. Itu sagu namanya. Itu makanan pokok penduduk Indonesia daerah timur. Ya, nanti setelah nanti mengerjakan ini kalian upload di Google Classroom-nya. Yang kedua, pertanyaan kedua, fauna yang hidup di Indonesia ada 3 ya. Fauna tadi ada tipe asiatis, peralihan, dan australiatis. Terus berdasarkan gambar ini, burung cendrawasih, badak bercula, burung maleo, harimau Sumatera, orang utan, burung kasuari, kuskus, komodo, anoa. Silakan analisis persebaran flora di Indonesia, fauna di Indonesia bagian barat, atau yang bertipe asiatis. Berdasarkan gambar tadi apa? Yang bagian barat asiatis ini. Yang apa? Harimau Sumatera, gajah, orangutan. Iya, orangutan. Terus untuk tipe peralihan, Anoa, komodo, kuskus. iya, anoa, komodo, kuskus. Terus fauna Indonesia bagian timur, Kanguru, kelelawar, beruang. beruang di sini tidak ada beruang berdasarkan ini loh. Di sana gambar burung apa? Yang berasal dari Papua, burung apa? Burung kasuari. Kasuari. Terus burung apa lagi? Yang itu burungnya indah itu loh, burung apa? Maleo. Ya, burung cendrawasih. Nanti dicari karakteristiknya ya. Kalau kalian nanti kesulitan bisa nanti itu membaca di bahan ajar. Bahan ajar juga ada di Google Classroom. Kalian klik sumber belajar. Di sini ada materi hari ini. Sudah diupload Bu Guru di sini. Nah, isinya ini. Oh, materinya. Nah, ada jenis-jenis flora fauna berdasarkan karakteristiknya bisa dibaca di sini, ya. Ya, Nana ya. Nah, di sini. Nah, ini di sumber belajar. Oh, di sini di Google Classroom. Klik tugas kelas, klik sumber belajar, di bawahnya ada bahan ajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Di sini, ya. Ya, itu. Lanjut, kita lanjutkan. Dari selanjutnya, setelah itu kalian nanti itu ya kerjakan dan upload di Google Classroom. Nah, setelah kita mempelajari tadi flora dan fauna di Indonesia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pokok pikiran paragraf. Pengertian dari pokok pikiran yaitu sebagai ide pokok atau gagasan utama yang memiliki pengertian ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Ide pokok sebuah paragraf dapat ditemukan dalam kalimat utama paragraf tersebut. Dengan ide pokok kita dapat memahami informasi-informasi penting sebuah paragraf atau bacaan. Nah, itu mohon kameranya dinyalakan biar Dwika tahu ini memperhatikan apa tidak atau disambi main
atau disambi guyon atau gimana. Nah, selanjutnya bagaimana cara menemukan ide pokok pada bacaan atau pada paragraf? Ada 3 langkah. Yang pertama, membaca cerita tulis dengan seksama. Yang pertama. Yang kedua, memahami, tulislah kalimat inti dari cerita yang dibaca. Yang ketiga, menemukan rumusan ide pokok berdasarkan kalimat inti yang kamu tulis. Itu 3 langkah menemukan ide pokok paragraf. Setelah membaca bacaan tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia yang ada di buku tema, Ani dan Beni menemukan ide pokok dari paragraf pertama. Indonesia sangat kaya akan keberagaman flora dan fauna. Itu ide pokok paragraf pertama. Selanjutnya silakan kalian menyebutkan lagi ide pokok paragraf selanjutnya di LKPD. Di LKPD 2 lembar kerja 2 yang ada di Google Classroom. LKPD lagi di tugas siswa. Ini di lembar kegiatan 2. Ini ada bacaan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama tadi Beni sudah menemukan ide pokok, yaitu ide pokok paragraf pertama yaitu beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Nah, untuk paragraf kedua siapa yang mau menjawab? Apa ide pokok dari paragraf kedua? Silahkan dilihat itu kelihatan apa tidak. Ini paragraf kedua. Silahkan dianalisis atau disebutkan. Siapa yang mau menjawab? Michael? Atau siapa? Boleh berpendapat. Boleh, silahkan. Ayo. Ini ada bacaan banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan suhu udara dan angin. Nah, selanjutnya yuk dibaca dan dipahami. Apa ide pokok dari paragraf kedua tersebut? Ayo silakan. Lutfi mau menjawab, Lutfi? Atau Saka? Ayo, silakan. Ayo yang semangat. Lanjut, ayo. Latifah? Ayo. Ayo dijawab. Silakan. Saka? Dijawab ayo. Ora rampung-rampung engko, nek ora mbok jawab. Ayo Rizky. Ayo. Terdengar apa tidak suaranya Bu Guru? Paragraf kedua yaitu faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Ya. Untuk paragraf ketiga bisa? Bisa apa tidak? Ayo dijawab. Tuh, ya. Nanti dikerjakan di LKPD 2, lembar kegiatan 2 di Google Classroom. Ya, saya lanjutkan.
Iki kok agak semangat iki tak tepuk semangat dulu iki. Ayo mikrofonnya dinyalakan. Ngantuk. Ijo iki. Yo. Tanya apa? Oh, semangat. 1 2 atau tak ajari salam 6S. Salam 6S aja ya. Ajari ya. 1 senyum. Salam pada mitra. 3 sapa jangan lupa. 1 2 3 semangat sukses. Udah. Ayo bareng-bareng tak pantau ini. Kameranya dinyalakan, mikrofon nyalakan, nyanyi. 3 1 2 3. Ayo 1 salam pada mitra. Tidak apa jangan lupa. 1 2 3 semangat kok. Semangat aja. Semangat. Semangat. Ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, itu semangat aja. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, selanjutnya kita mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama sampai kelima, siapa yang masih hafal? Silahkan. Sila pertama. Tuhan Yang Maha Esa. yang kedua, gotong royong membersihkan rumah, itu pengamalan sila ke-5. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan kalian mengerjakan LKPD 3 yang ada di Google Classroom. Bagaimana cara kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu bagaimana kalian? Tuh. Nih, tak bayangkan. Itu mikrofonnya siapa dimatikan dulu untuk mengerjakan LKPD 3. Nah, ini ada sila pertama sampai kelima. Ini perbuatannya. Nanti kalian itu jodohkan baris. Sila pertama yang sesuai dengan sila pertama perbuatan apa? Nah, ini. Kalau ini sila perlu sekali Saka bagus mau mengeluarkan pendapatnya. Mengeluarkan pendapat itu juga sesuai dengan nilai Pancasila loh anak-anak. Itu sesuai dengan sila keempat. Ya, setelah kalian menjodohkan nanti, terus setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan cerminan dari sila-sila Pancasila. Nanti kalian menyebutkan perbuatan kalian yang di dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sila kelima. Yang sesuai dengan sila kelima, kalian nanti upload di Google Classroom-nya, ya. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan setelah kita mempelajari semuanya. Kalian kerjakan soal evaluasi. Linknya ada di pojok bawah di pesan panggilan yang ada tulisannya live worksheet.
Silahkan. Di live worksheet. Sudah ketemu? Ayo dikerjakan langsung. Di pojok bawah ada link live worksheet. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Yang atas. Yang atas. Yang atas tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nih. Ada kok, Cah. Nih, tak copy lagi, tak bawahnya lagi. Nah, ini. Silakan. Ya, silakan diklik. Sudah muncul? Sudah? Silakan dikerjakan sudah? Dikerjakan. Terus kirim send. Kalau ada tulisannya send. Sudah. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah. Saka dapat 8 Saka. Ya. Ya, yang lain yang belum nanti bisa menyusul ya. Setelah pembelajaran ini dikerjakan ya. Nanti dikirim linknya ke guru. Nah, itu mengerjakan evaluasi. Nanti jangan lupa juga menuliskan atau mengerjakan penilaian diri di Google Classroom-nya. Penilaian diri di Google Classroom yang ini, di tugas kelas penilaian diri ya, ini nanti ya. Terus selanjutnya apa yang kita pelajari tadi hari ini anak-anak? Flora dan fauna. Ya, flora dan fauna. Terus apa lagi? Makna Pancasila. Ya, Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Terus apa lagi? Ide pokok. Atau paragraf pokok. Bagus. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Hari ini kita mempelajari apa tadi? Penyebaran flora dan fauna. Terus apa lagi? Menentukan ide pokok. Oh, sing banter enggak? Yang keras. Ide pokok pada paragraf. Yang selanjutnya apa tadi? nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bagus ya. Tadi saya penguatan lagi ya. Jadi ini kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora itu saya kuatkan lagi ya. Persebaran flora itu dibagi dua, ya, flora bagian barat dan timur. Untuk persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga, ada tipe asiatis, peralihan, dan australis. Dan di dalam paragraf itu kita dapat menemukan ide pokok dalam suatu bacaan dengan 3 langkah-langkah menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Selanjutnya, untuk menjaga flora dan fauna di Indonesia, kita bisa menerapkan nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar flora dan fauna di Indonesia tetap lestari. Nanti nilainya yang di bawah 7, di bawah KKM, bisa mengerjakan remediasi Classroom, dan yang di atas itu
bisa mengerjakan pengayaan di Google Classroom. Pembelajaran besok pagi kita akan mempelajari pembelajaran kelima. Ya, selalu siap ya. Nah, sekarang saatnya kita time is quiz. Time is quiz. Ini saya seperti tadi. Nah, klik di sini di pesan panggilan. Diklik. Silakan klik. Pesan panggilan. Mengerjakan kuisis. Nah, ada yang sudah bergabung. Latifah, lanjut. Oke ya, saya tutup. Nah, nih nomor 1. Nomor 1 Lutfi, nomor 2 Gasa, nomor 3 Eka Putri. Hebat kalian semua. Ya, kelihatan? Apa ya? Tiga nilainya itu Lutfi. Kelihatan? Kelihatan anak-anak? Oh ini, nilai kalian. Berapa soal yang bisa kalian jawab ini? Oh. Ya, nah, itu untuk permainan kuisis. Selanjutnya untuk kita lebih mencintai budaya daerah, marilah kita menyanyikan lagu Padang Bulan. Mikrofonnya dinyalakan, ayo nyanyi bersama-sama. Jangan. Ayo nyanyi bersama-sama. Karena ini masih masa pandemi, kalian jangan lupa selalu melakukan 5M, menjaga protokol kesehatan 5M. Tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menggunakan masker. Dan jangan lupa kalian HP-nya digunakan untuk belajar ya, jangan digunakan untuk game terus. Game ya seperti kita tadi, gamenya tapi berisi pengetahuan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, berdoa dulu. Silakan Lutfi dipimpin doanya. Jaga kesehatan ya anak-anak. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.